Here we go, Como dapatkan Rafael Varane, Liverpool siapkan dana besar untuk Kubo, Al Ittihad kejar kiper Manchester City Ederson. Bukan Mbappe, ini pemain dengan gaji tertinggi di La Liga. Anak Zinedine Zidane pertimbangkan pensiun dini. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Setelah diskusi panjang, akhirnya Rafael Varane akan bergabung dengan klub pendatang baru di Serie A, Como FC. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, mantan bek Manchester United itu bergabung Como dengan status bebas transfer. Nantinya, Varane akan diikat dengan kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 12 bulan. Dokumen sudah disiapkan, Varane tinggal menjalani tes medis dan tanda tangan kontrak. Setelah menyegel kesepakatan dengan Varane, Como masih akan berburu pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Menurut Football Italia, target selanjutnya adalah gelandang Juventus Arthur Melo. Mantan pemain Liverpool ini tampil apik saat dipinjamkan ke Fiorentina, namun belum cukup untuk memuaskan ekspektasi Thiago Motta. Maka dari itu, Como dikabarkan akan memanfaatkan situasi ini untuk menggoda Juve agar melepaskan Melo yang tak masuk rencana Motta. Namun Como tidak sendirian. Everton dan Leicester City juga memantau situasi Melo. Sementara dari kota Milan, Inter Milan dikabarkan sedang berburu bek kiri baru di bursa transfer musim panas ini. Kabarnya pihak Inter sudah mengantongi 3 nama yang akan menjadi opsi di bursa. Dilansir Football Italia, ketiga nama itu adalah Robert Renan dari Zenit St. Petersburg, Jakub Kiwior dari Arsenal, dan Joan Vazquez dari Genoa. Sejauh ini Inter menetapkan Kiwior sebagai target utama. Situasi Kiwior yang kesulitan menembus skuad utama Mikel Arteta bakal jadi celah yang akan dimanfaatkan Inter. Bek muda Juventus Kenan Yildiz tengah dibidik klub asal London Chelsea. Namun dilansir Football Italia, Chelsea mendapat respon kurang mengenakan. Sang pemain kabarnya menolak mentah-mentah kontak yang dilakukan Chelsea. Talenta Turki berusia 19 tahun itu dikabarkan masih berharap untuk bisa bertahan di Juve. La Spezia Signora pun percaya bahwa Yildiz akan menjadi pemain yang berguna di masa depan. Kini Juve dikabarkan sedang menjadwalkan pertemuan untuk membahas kesepakatan baru dengan Yildiz. Dari Italia, kini kita terbang ke negara spesialis runner-up Euro, Inggris. Setelah Gareth Southgate resign, FA bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Dilansir The Sun, Eddie Howe jadi target utama untuk menjadi pelatih timnas Inggris selanjutnya. Situasi ini pun menciptakan efek domino karena The Magpies dituntut untuk segera mencari pelatih baru. Nama-nama pelatih hebat pun mulai dikaitkan, tapi Mauricio Pochettino jadi yang paling atas. Pengalaman dan kiprahnya di sepak bola Inggris sudah tak diragukan lagi. Setelah beberapa pekan tanpa pergerakan, kini Liverpool dikabarkan mulai mengatur strategi untuk mendatangkan bintang timnas Jepang Takefusa Kubo. Dilansir Tim Talk, Arne Slot kabarnya begitu menggemari gaya bermain Kubo karena meminta Liverpool untuk serius mendekatinya. Saat ini, The Reds sudah di tahap mempersiapkan proposal senilai 65 juta euro untuk Kubo. Ini 5 juta euro lebih tinggi dari klausul pelepasan Kubo yang sudah ditetapkan Real Sociedad. Kini tinggal menunggu respon dari Kubo apakah berminat pindah ke Liga Inggris atau tidak. Kabar mengejutkan justru datang dari Aston Villa. Baru didatangkan awal musim lalu, kini Moussa Diaby kabarnya akan dilepas ke klub Arab Saudi Al Ittihad. Dilansir di Atletik, Al Ittihad tinggal selangkah lagi mendapatkan pemain berkebangsaan Prancis itu. Fabrizio Romano bahkan sudah mengucapkan mantra "Here we go" di saga transfer ini. Diaby akan pindah ke Al Ittihad dengan kesepakatan senilai 60 juta euro. Nantinya ia akan diikat kontrak berdurasi 5 tahun. Tinggal menunggu beberapa detail kecil sebelum klub meresmikannya. Setelah mengamankan Moussa Diaby, Al Ittihad kembali berburu pemain dari Liga Inggris. Kali ini untuk mengisi pos penjaga gawang. Dilansir 442, kiper Manchester City Ederson jadi nama yang dipilih Al Ittihad. Negosiasi sedang berjalan antara kedua belah pihak. Ederson sendiri kabarnya sudah sepakat untuk pindah ke Arab Saudi, tapi City meminta uang tebusan di angka 60 juta euro. Al Ittihad pun sedang mengkaji lagi nilai transfer tersebut. West Ham United juga tak mau ketinggalan. Mereka dikabarkan sedang mengincar bek AC Milan Fikayo Tomori. Dilansir Daily Mail, ketertarikan West Ham terhadap Tomori sebetulnya sudah tumbuh sejak tahun 2020. Kala itu mereka sempat ingin meminjam Tomori dari Chelsea, tapi sang pemain menolak kesempatan itu.
Kini setelah Tomori menampilkan performa apik bersama AC Milan, Julen Lopetegui meminta klub untuk membangkitkan lagi minatnya. Namun negosiasi masih di tahap awal, Milan belum mengeluarkan angka yang harus dipenuhi West Ham untuk mendapatkan Tomori. Jack Grealish kini sedang berada di tahap gelisah dengan kinerja kepolisian Inggris yang tak kunjung menangkap komplotan perampok yang membobol rumahnya beberapa bulan lalu. Dilansir The Sun pada Desember 2023, rumah Grealish dibobol oleh sekelompok perampok. Dari kasus ini Grealish merugi sekitar 20 miliar rupiah. Namun kinerja dari kepolisian terbilang lambat. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda mereka menangkap komplotan tersebut. Grealish pun khawatir dengan keselamatan pasangan dan keluarganya jika hal ini kembali terulang. Masih dari sepak bola Inggris, Manchester United dikabarkan belum mau memberikan keputusan soal nasib Sofyan Amrabat. Dilansir Metro, United memang tidak ada niatan untuk mempermanenkan pemain Fiorentina itu. Tapi pihak klub justru ingin mengadakan negosiasi ulang soal rincian kesepakatannya, karena Erik ten Hag masih menginginkan jasanya musim depan. United pun mencari jalan tengah dengan berusaha mencapai kesepakatan yang lebih murah dari 20 juta euro, atau setidaknya memperpanjang masa peminjamannya. Setelah berkeliling Inggris, kita akan menyeberang ke Spanyol. Bergabungnya Kylian Mbappe ke Real Madrid membuat sejumlah fans bertanya-tanya berapa gaji sang pemain. Mereka juga mengira bahwa Mbappe akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di La Liga. Namun perkiraan itu ternyata salah. Dilansir Give Me Sport, pemilik gaji tertinggi di La Liga adalah pemain Barcelona Frenkie de Jong. Pemain asal Belanda itu mendapatkan gaji 605.999 pound per minggu. Sementara Mbappe hanya mendapatkan 505.000 pound per minggu. Kabar kurang mengenakan datang dari legenda Real Madrid Zinedine Zidane. Putra tertuanya yakni Enzo Zidane dikabarkan sudah menganggur selama lebih dari 1 tahun. Dirinya begitu kesulitan untuk mendapatkan klub baru. Klub terakhirnya adalah Fuenlabrada pada musim 2022-23. Situasi ini membuat Enzo putus asa. Dilansir Tribal Football, Enzo bahkan sedang mempertimbangkan untuk pensiun dini di usia 29 tahun. Ia merasa sepak bola profesional bukan lagi jalan karirnya. Barcelona dikabarkan sedang mencari gelandang bertahan baru di bursa transfer musim panas ini. Beberapa nama mulai dikaitkan dengan klub asal Katalan tersebut. Yang terbaru adalah pemain Al Ittihad N'Golo Kante. Seperti yang diwartakan Tribal Football, La Blaugrana bergerak setelah tawaran dari West Ham untuk Kante ditolak klub Arab Saudi itu. Rencananya, raksasa La Liga itu akan mengajukan tawaran peminjaman selama 1 musim. Kesepakatan ini kabarnya akan sulit terjadi, mengingat Kante adalah bagian penting dari skuad Laurent Blanc. Sementara dari sepak bola tanah air, ada kabar mengejutkan dari legenda timnas Indonesia, Christian Gonzalez. Menurut Suara.com, Gonzalez membuat geger dengan keputusannya untuk menjual rumah mewahnya di Surabaya. Beberapa pihak pun berspekulasi bahwa Gonzalez bangkrut. Mendengar isu itu, Gonzalez angkat bicara, hasil dari penjualan rumah tidak akan dipakai untuk keperluan pribadi. El Loco akan menggunakan uang tersebut untuk mewujudkan mimpinya membangun sekolah sepak bola. Kabarnya, sekolah sepak bola ini akan menjadi sekolah sepak bola terbesar di Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Chelsea. Kasus rasis yang dilakukan Enzo Fernandez membuat posisinya di Chelsea makin tersudut. The Blues didesak banyak pihak untuk menjualnya. Seperti apa yang diungkapkan oleh ex-pemain Chelsea, Tony Cascarino, yang menyebut akan sulit bagi pemain lain menerima Fernandez di ruang ganti. Apalagi bagi rekan-rekannya yang mengunfollow akun Enzo. Kalau Enzo masih ada di klub, ini akan menjadi rumit. Cascarino pikir Chelsea sudah mengambil keputusan yang tepat untuk melepas Enzo Fernandez. Masih dari kota London, dilansir dari tweet Fabrizio Romano, pemain Spurs Pierre-Emile Højbjerg telah resmi hengkang ke Olympique Marseille. Klub Prancis tersebut telah menutup kesepakatan dengan Spurs. Dokumen transfer sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dikabarkan nilai transfernya mencapai 13 hingga 14 juta euro. Højbjerg pindah ke Marseille setelah berbicara panjang lebar dengan Roberto De Zerbi. Pihak Spurs juga menyetujui kesepakatan karena Højbjerg sudah ingin hengkang. Sementara itu, kabar terbaru datang dari Everton. Dilansir dari The Athletic, Everton sudah menutup pintu untuk transfer Jarrad Brand White ke MU. Menurut laporan, Everton awalnya siap menjual Brand White ke MU. Namun mereka kecewa dengan MU karena terus memberikan tawaran yang jauh dari angka yang diinginkan. Terlebih, MU berani bayar mahal Leny Yoro. Everton menilai MU tidak serius.
Bergeser ke Liverpool, pihak Liverpool dan agen Virgil van Dijk dilaporkan akan bertemu dengan tim PIF Public Investment Fund guna bernegosiasi tentang transfer ke salah satu klub milik PIF musim panas ini. Liverpool kabarnya mematok harga awal untuk Van Dijk kepada PIF sebesar 55 juta euro. Namun menurut PIF, angka tersebut dianggap terlalu tinggi. PIF meminta waktu kepada Liverpool untuk memikirkan tawaran. Beralih ke kabar pemain MU Alejandro Garnacho. Setelah beredar video dari netizen yang mencoba membuat narasi seolah Garnacho mengabaikan Lionel Messi di beberapa kesempatan, Garnacho pun langsung meresponnya. Lewat akun resmi X-nya, Garnacho merespon narasi tersebut dengan memberikan balasan berupa foto dirinya ketika memeluk Lionel Messi di final Copa America 2024. Meski dianggap sebagai fans CR7, Garnacho seolah mengirim pesan bahwa dirinya dekat dengan Messi. Dari Inggris terbang ke Spanyol, kabar mengejutkan datang dari klub Real Zaragoza. Dilansir dari Tribal Football, klub tersebut telah melayangkan tindakan hukum terhadap Barcelona atas perekrutan paksa dua pemain muda mereka, Gorka Buil dan Samuel Bornikel. Zaragoza mengklaim Barcelona sengaja mencomot paksa talenta mereka tanpa sepengetahuan pihak klub. Zaragoza mengaku jadi korban penjarahan pemain yang dilakukan oleh Barcelona. Sementara itu, di internal Barcelona, pelatih akademi mereka Rafael Marquez dikabarkan sudah resmi hengkang musim ini. Pelatih yang gagal jadi suksesor Xavi tersebut telah setuju untuk menjadi asisten manajer baru timnas Meksiko di bawah pelatih Javier Aguirre. Marquez akan menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun dengan Asosiasi Sepak Bola Meksiko. Meski masih menjadi asisten pelatih, kabarnya Marquez akan diproyeksikan menjadi pelatih kepala timnas Meksiko di Piala Dunia 2030 nanti. Dari kabar sepak bola Spanyol bergeser ke sepak bola Amerika Serikat. Bertempat di Case Stadium Fort Lauderdale, Florida, Minggu 21 Juli 2024. Inter Miami membuat perayaan atas kesuksesan pemainnya Lionel Messi meraih gelar Copa America 2024. Bintang Argentina itu mendapat plakat kehormatan dari Inter Miami. Plakat itu secara khusus diberikan karena Messi membuat sejarah baru di sepak bola, yakni pemain yang memiliki 45 trofi bergengsi sepanjang karirnya. Lapulga terlihat datang menerima penghargaan tersebut dengan pakaian santai dan tak lupa dengan menggunakan pelindung kakinya yang sedang cedera. Selain Messi yang berbahagia memperoleh penghargaan, Kai Havertz, Federico Chiesa, dan Paulo Dybala juga baru saja berbahagia. Ketiga pemain tersebut baru saja melepas status lajangnya. Ketiga pemain tersebut mengunggah foto kebahagiaannya tersebut di hari yang sama. Kai Havertz diketahui telah melangsungkan pernikahan bersama sang kekasih Sophia Weber di Jerman. Sementara itu, Federico Chiesa terlihat mengunggah foto pernikahannya dengan Lucia Bramani yang berlangsung di gereja Katedral San Lorenzo, Italia. Begitu pula Paulo Dybala yang mengunggah upacara pernikahannya bersama Oriana Sabatini di Buenos Aires, Argentina. Beralih ke kabar pemain keturunan Indonesia Daniel Klein. Kabar keturunan tersebut merangsek di jajaran tim senior FC Augsburg untuk jalani laga pramusim melawan Young Africans. Daniel Klein dilaporkan bermain sebagai starter dan berhasil mencatatkan clean sheet. Antusiasme netizen bola tanah air pun tampaknya sangat positif terhadap karir Daniel Klein. Beberapa netizen juga mengharapkan Erick Thohir untuk melirik pemain ini dan menggaitnya untuk bermain bersama timnas.